Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kusnaini dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Baik, kali ini saya mendapatkan tugas untuk mereview 10 jurnal. Baik, saya akan menampilkan jurnal yang pertama. Baik, untuk jurnal yang pertama, kita ada jurnal Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Penyerapan Lulusan Berbasis Industri, yang ditulis oleh Holifatul Husna Asri, Aan Komaria, Dani Meirawan, Dedi Ahmad Kurniadi. Baik, untuk metode pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini. Data dan informasi diperoleh untuk mendeskripsikan hasil dan menjawab permasalahan dari penelitian melalui pengumpulan data dan menyajikan informasi yang akurat. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 2 Kota Bogor. Untuk atau hasil penelitian, kepala sekolah menyadari bahwa SMK memiliki tugas dalam mencetak lulusan yang terampil, cakap, dan berkualitas untuk terlibat di dunia kerja, yang mana setiap prosesnya memiliki perubahan yang berbeda setiap saat. Atas dasar itulah, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kota Bogor mengembangkan peluang kerja sama dengan industri dan dunia kerja. Untuk berdasarkan penelitian yang telah disajikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyerapan lulusan di berbagai perusahaan dan industri didukung dengan kebiasaan dan kesanggupan kepala sekolah dalam merespon perkembangan studi secara dinamis dan responsif. Kemudian, kepala sekolah diharuskan memiliki keterampilan dan kemampuan manajerial dalam pengelolaan sekolah yang fokus pada kebutuhan industri. Untuk masalah dalam jurnal ini, yang pertama itu terdapat kurangnya perhatian yang diberikan oleh sekolah untuk menciptakan program yang mendukung penyelarasan kejuruan pendidikan dengan tuntutan industri, merupakan faktor yang berkontribusi terhadap masalah tersebut. Untuk solusinya, meningkatkan hasil belajar dan motivasi siswa adalah penerapan berbagai model pembelajaran aktif dan kreatif, seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran kooperatif. Kajian ini mengimplementasikan bahwa SMK dapat melahirkan lulusan yang memiliki attitude, keterampilan, dan disiplin didukung dengan keterampilan kepala sekolah dan keberanian dalam memanfaatkan peluang dapat mengembangkan sekolah. Baik, untuk jurnal yang pertama cukup, dan untuk jurnal yang kedua terdapat judul penilaian pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SMK bidang teknik, atau sebuah kajian observasi yang ditulis oleh Sedrina Muhammad Ihsan M. Nasir. Untuk metodologi penelitian, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini merupakan masalah yang bersifat sosial, sehingga metode observasi dipilih untuk mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data hasil kajian tersebut. Menurut Bogdan dan Taylor, menyebutkan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur kajian yang menghasilkan data deskriptif melalui hasil wawancara langsung atau mengamati perilaku sampel. Untuk hasil pembahasannya pada jurnal ini sebanyak 6 SMK yang dipilih, antara lain SMK Al-Mubarkaya, SMK Negeri 2 Banda Aceh, SMK Muhammadiyah Banda Aceh, SMK Negeri 4 Banda Aceh, SMK Penerbangan, dan SMK Negeri 5 Banda Aceh telah menerapkan kurikulum 2013 atau K13 sejak penetapan oleh Menteri Pendidikan. Masing-masing sekolah tersebut telah menyusun RPP, silabus, program semester, dan program tahunan sesuai dengan standar isi dan standar kompetensi yang ditetapkan dalam K13. Kurangnya pada jurnal
masalah jurnal ini kurangnya implementasi kurikulum yang ditetapkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Penilaian yang tidak memadai dalam proses pembelajaran lingkungan belajar konvensional, lalu kurangnya metode pembelajaran kreatif. Untuk solusi, penilaian merupakan kegiatan penting yang harus diterapkan dalam setiap proses pembelajaran. Setiap sekolah memiliki tanggung jawab dan izin untuk menerapkan kurikulum yang ditetapkan. Banyak model pembelajaran telah dibuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang berbeda dari pembelajaran konvensional. Sekolah telah menerapkan metode pembelajaran kreatif seperti pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, instruksi berbasis proyek, penyelidikan, dan pembelajaran kooperatif. Untuk kesimpulan dari jurnal ini, hampir semua sekolah yang dijadikan sampel kajian telah menerapkan kurikulum K13 dengan baik dan sempurna. Hampir semua sekolah telah mengimplementasikan metode-metode pembelajaran yang kreatif seperti pembelajaran berbasis masalah, berbasis project, based instruction, inquiry, dan cooperative learning. Selain itu, semua SMK yang dipilih melakukan evaluasi kurikulum dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran dengan mengadakan rapat rutin dengan kepala sekolah, guru-guru senior, bahkan berkonsultasi dengan guru-guru vokasional lainnya. Untuk jurnal selanjutnya, yaitu Sistem Informasi Penilaian Hasil Belajar Siswa Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK berbasis web. Metode pengembangan perangkat lunak. Metodologi penelitiannya pengembangan perangkat lunak yaitu prototipe. Model prototipe dapat digunakan untuk menyambungkan ketidakpahaman pelanggan mengenai hal teknis dan memperjelas spesifikasi kebutuhan yang diinginkan pelanggan pada pengembangan perangkat lunak. Teknik pengumpulan datanya terdapat yang pertama itu metode observasi, wawancara, studi pustaka, atau library research. Untuk masalah pada jurnal ini, evaluasi dan pemrosesan yang tidak akurat dapat menyebabkan kartu laporan yang tidak dapat diandalkan dan menghambat penilaian keberhasilan siswa. Perhitungan skor, total, skor rata-rata, nilai dan peringkat memisahkan perangkat dan peringkat dapat memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan sistem yang ada mungkin tidak memiliki antarmuka yang ramah pengguna untuk staf guru, personel administrasi, kurangnya kejelasan dan keusahan dalam metode pengumpulan informasi dapat mempengaruhi kendala penelitian. Lalu untuk mengatasi permasalahan tersebut, menerapkan sistem komputerisasi untuk pemrosesan dan evaluasi data dapat meningkatkan akurasi pemrosesan data dan memudahkan guru untuk mengelola data siswa. Sistem harus mencakup perhitungan otomatis untuk skor total, skor rata-rata, nilai, dan peringkat untuk menghemat waktu dan memastikan akurasi merancang antarmuka yang ramah pengguna untuk peran pengguna yang berbeda-beda seperti menu rumah untuk staf dan menu data untuk siswa dan guru. Dapat meningkatkan kegunaan dan efisiensi menggunakan metode seperti observasi, wawancara, dan penelitian perpustakaan dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan terperinci untuk penelitian ini. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan penggunaan sistem informasi pengelolaan data nilai berbasis web pada SMK Sirajul Falah, Parung Bogor dapat mendorong solusi yang tepat dan cepat dalam pengelolaan data nilai siswa, lebih cepat dalam pencarian data nilai siswa yang dibutuhkan. Pembuatan laporan ini siswa pun bisa lebih efektif dan efisien karena penyimpanan data sudah dalam database. Untuk menggunakan sistem ini, pengguna harus melihat akses dan melakukan login terlebih dahulu. Untuk jurnal nomor 4,
terdapat judul evaluasi berbasis game edukasi Worldwall untuk meningkatkan berpikir kritis siswa generasi Z kelas 10 di SMK Pasundan 1 Kota Serang. Pada era industri 5.0 saat ini telah masuk dan berkembang di seluruh dunia yang dimana ditandai dengan adanya interaksi dan pengembangan sistem, peningkatan konektivitas, kecerdasan buatan, virtualisasi, serta adanya teknologi digital dan informasi. Untuk metode penelitian dalam jurnal ini di SMK Pasundan 1 Kota Serang yang berlokasi di Jalan Raya, Jakarta, KM3, Kabupaten Serang. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif pada penelitian yang dilaksanakan. Hal ini dikarenakan karena kaidah-kaidah ilmiah yaitu berupa konkret atau empiris, sistematif, objektif, terukur, dan rasional telah dipenuhi sehingga data penelitian yang dihasilkan berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Untuk hasil dan pembahasan, uji validitas terdapat dari hasil uji pada instrumen angket game edukasi Worldwall 10 diperoleh 10 pernyataan dinyatakan valid dari total sebelumnya 10 butir pernyataan. Maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan butir pernyataan melalui uji validitas menggunakan software SPSS versi 26 dinyatakan valid, sedangkan hasil dari uji validitas pada variabel berpikir kritis siswa Y dari total 13 butir pernyataan dengan menggunakan uji validitas pada dinyatakan valid. Baik pada simpulan berdasarkan analisis data pada hasil dan pembahasan di atas, peneliti memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai evaluasi berbasis game edukasi Worldwall untuk meningkatkan berpikir kritis siswa generasi Z kelas 10 di SMK Pasundan 1 Kota Serang sebagai berikut. Yang pertama, uji koefisien determinasi dengan nilai range 94,5% pada rentan kepercayaan 94,5% didapatkan kesimpulan bahwa variabel independen yaitu game edukasi Worldwall memiliki keefektifan dalam meningkatkan berpikir kritis siswa generasi Z kelas 10 di SMK Pasundan 1 Kota Serang dengan nilai R-square sebesar 94,5%. Yang kedua, hasil uji tes dengan nilai hitung lebih besar dari tabel yaitu 23.753 lebih dari 2034 dengan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 0,00 lebih dari 0,05 yang disimpulkan bahwa variabel game edukasi Worldwall memiliki signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa generasi Z di kelas 10 SMK Pasundan 1 Kota Serang. Untuk masalah jurnal ini terdapat kurangnya para pembelajaran berbasis teknologi yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis di kalangan siswa. Peningkatan keterampilan berpikir kritis yang tidak memadai di antara siswa generasi Z, akses terbatas ke sumber daya dan alat pendidikan, keandalan instrumen penilaian dalam mengukur keterampilan berpikir kritis, perlunya metode pengajaran yang efektif untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Untuk solusi mengatasi permasalahan itu, penggunaan evaluasi permainan pendidikan berdasarkan Worldwall efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis di antara siswa generasi Z. Platform pembelajaran online seperti Worldwall menyediakan materi pendidikan yang dapat diakses dan interaktif untuk siswa. Pendalaan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dikonfirmasi memastikan data analisis yang konsisten dan stabil. Pembelajaran berbasis teknologi seperti penggunaan permainan edukasi Worldwall dapat memfasilitasi proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk selanjutnya, di sini ada the effectiveness of mind mapping technique in teaching a descriptive text
to the 10th Fashion Graduates of SMK Negeri 1 Dharma Caraka Gunung Sitoli Selatan. Untuk masalah organisasi konten yang sulit dan organisasi teks dalam keterampilan menulis di antara siswa kelas 10 di sekolah kejuruan diidentifikasi. Pemetaan pikiran adalah teknik pencatatan kreatif yang menggunakan kata kunci dan koneksi visual untuk memetakan pemikiran dan ide-ide. Untuk solusi masalah ini adalah penerapan metode pemetaan pemikiran yang membantu siswa dalam mengatur ide dan menulis mereka dengan mudah. Teknik pemetaan pikiran dipilih karena tepat untuk memecahkan masalah menulis siswa dan membantu mereka membuat daftar dan mengatur ide-ide mereka secara logis. Penerapan teknik pemetaan pikiran dalam menulis teks deskriptif berhasil karena siswa merasa senang dan percaya diri dalam menggunakan teknik ini. Pemetaan pikiran dapat digunakan sebagai strategi dalam berbagai jenis teks, termasuk teks deskriptif, untuk membimbing dan mengembangkan ide sebelum menulis. Penggunaan teknik pemetaan pikiran dalam mengajar keterampilan menulis dapat membantu siswa dalam mengelompokkan ide-ide, memahami struktur generik, dan menggabungkan fitur bahasa. Untuk selanjutnya ada jurnal implementasi praktek kerja industri dalam meningkatkan kompetensi lulusan pada SMK yang ditulis oleh Nurnida Karima, Lim Wasliman, dan Eva Dian Nawati. Oke, untuk pada jurnal ini, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sesuai dengan objek kajian tesis ini, yaitu pertama, mencatat semua temuan mengenai motivasi konsumsi secara umum pada setiap pembahasan penelitian yang didapatkan dalam literatur dan sumber-sumber dan atau penemuan terbaru mengenai manajemen implementasi prakerin. Untuk hasil dan pembahasan berdasarkan temuan penelitian, banyak siswa yang mendapatkan pekerjaan atau job yang tidak sesuai dengan potensi keahliannya. Hal ini terjadi karena sekolah tidak jeli dalam menempatkan siswa, termasuk dunia usaha dan dunia industri, jika tidak selektif dalam menerima siswa PKL atau praktik kerja lapangan. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian di SMK Negeri 1, HSU peningkatan mutu lulusan SMK belum dilakukan secara efektif. Terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki agar tujuan pendidikan SMK dapat tercapai. Kesenjangan, baik untuk masalah pada jurnal ini, terdapat kesenjangan antara harapan pemerintah bahwa lulusan SMK dapat diserap oleh dunia kerja dan kenyataan yang mengungkapkan bahwa lulusan SMK merupakan kontributor tertinggi angka tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia. Ini adalah ketidakcocokan antara sekolah, vokasi, dan dunia bisnis dan industri atau DUDI yang mengakibatkan salah urus magang. Hal ini membuat lulusan SMK kurang memenuhi syarat. Untuk solusi yang tadi, penerapan praktek manajemen praktek kerja industri atau prakerin di SMK penting untuk mengatasi kesenjangan antara kompetensi lulusan SMK dengan kebutuhan dunia bisnis dan industri. Penting bagi lembaga pendidikan untuk mengidentifikasi variabel yang dibutuhkan oleh sektor bisnis dan industri dalam hal kompetensi, kuantitas, lokasi, dan waktu. Hal ini memungkinkan pengembangan strategi untuk menyelaraskan kebutuhan sektor bisnis dan industri dengan sistem pendidikan di SMK. Integrasi sistem pendidikan seperti pendidikan sistem ganda atau PSG atau praktek kerja industri prakerin juga dapat dipertimbangkan.
Untuk jurnal selanjutnya ada jurnal matematika dalam kurikulum SMK pasca pandemi COVID-19 yang ditulis oleh Jero Budi Darmayasa, Sinta Wulandari, Lina Ervana. Untuk metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif pada bidang pendidikan matematika. Adapun jenis penelitian yang dipilih adalah studi kasus yang fokus pada situasi sosial, yaitu warga sekolah pada SMK di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Untuk hasil, keberadaan SMK di Kalimantan Utara terbagi menjadi sekolah negeri dan swasta. Terdapat 33 SMK yang terdiri dari 22 SMK negeri dan 11 SMK swasta. Sebagian besar SMK di Kalimantan Utara masih menggunakan kurikulum 2013. Hanya 8 SMK yang telah memenangkan program SMK Pusat Keunggulan atau SMK PK yang menyusun kurikulum operasional Satuan Pendidikan KOSP mengacu pada struktur kurikulum Merdeka. Terkait hal itu, mengingat adanya perubahan kebijakan dan paradigma pembelajaran untuk SMK Pusat Keunggulan serta mengacu pada pertanyaan penelitian. Maka pembahasan pada penelitian mengulas posisi paradigma pembelajaran matematika pada SMK yang menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Matematika menjadi pelajaran wajib pada kurikulum SMK. Untuk kesimpulannya, berdasarkan deskripsi, teman penelitian dan pembahasan di atas, maka terdapat setidaknya dua hal yang dapat disimpulkan pada penelitian ini. Pertama, terjadi perubahan posisi matematika pada struktur kurikulum SMK dari muatan nasional atau bukan muatan kejuruan, kemudian menjadi mata pelajaran kejuruan pada kurikulum Merdeka. Lalu yang kedua, terdapat penekanan bahwa pembelajaran matematika di SMK harus relevan dengan kejuruannya dan mendukung siswa SMK memperkuat kompetensi kejuruannya, memperhatikan teman tersebut inovasi dan implementasi paradigma baru dalam pembelajaran matematika SMK ke depannya perlu ditingkatkan. Untuk masalah tingginya tingkat pengangguran di kalangan lulusan SMK merupakan masalah yang signifikan. Kurangnya perhatian yang diberikan oleh sekolah untuk menciptakan program yang mendukung penyelarasan pendidikan kejuruan dengan tuntutan industri merupakan faktor yang berkontribusi terhadap masalah tersebut. Peran kepala sekolah dalam memfasilitasi penyerapan lulusan berbasis industri sangat penting dan perlu dieksplorasi lebih lanjut. Keterbatasan pemahaman tentang kurikulum operasional di kalangan guru SMK merupakan tantangan lain yang perlu ditangani. Penggunaan aplikasi multimedia dan e-learning yang interaktif juga dapat efektif dalam membantu siswa menyelesaikan proyek-proyek dan mencapai tujuan pembelajaran. Untuk solusi dari masalah yang tadi, salah satu solusi untuk meningkatkan hasil belajar dan motivasi siswa adalah penerapan berbagai model pembelajaran aktif dan kreatif, serta pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran kooperatif. Solusi untuk masalah ini adalah penerapan metode pemetaan pemikiran yang membantu siswa dalam mengatur ide dan menulis mereka dengan mudah. Pemetaan pikiran adalah teknik pencatatan kreatif yang menggunakan kata kunci dan koneksi visual untuk memetakan pemikiran dan ide. Teknik pemetaan pikiran dipilih karena tepat untuk memecahkan masalah menulis siswa dan membantu mereka membuat daftar dan mengatur ide mereka secara logis. Untuk jurnal selanjutnya, terdapat jurnal pelaksanaan penilaian pada pembelajaran kompetensi inti kurikulum 2013 keahlian teknik gambar bangunan sekolah menengah kejuruan yang ditulis oleh Abdurrahman Aziz dan Sutrisno. Untuk metode penelitian rancangan yang digunakan
adalah survei dengan pendekatan deskriptif. Untuk hasil, terdapat kualifikasi baik, cukup, dan kurang baik, antaranya 75 sampai 100 dengan frekuensi 42 dengan presentasi 87,50%. Kualifikasi cukup, skor 50 sampai 75, frekuensi 6, presentasi 12,50. Kurang di antara 25 sampai 50, frekuensi 0, presentasi 0,00. Baik, untuk kesimpulan, yang pertama, pelaksanaan penilaian pembelajaran produktif pada kompetensi inti 1 sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan standar penilaian pembelajaran kurikulum 12. Untuk yang kedua, penilaian pembelajaran produktif pada kompetensi inti 2 sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan standar penilaian pembelajaran kurikulum 12. Pelaksanaan penilaian pembelajaran produktif pada kompetensi inti 3 sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan standar penilaian pembelajaran kurikulum 13. Berdasarkan kesimpulan di atas, sebaiknya guru dalam melaksanakan penilaian pembelajaran menggunakan semua teknik penilaian secara seimbang. Tujuannya adalah untuk mendapatkan objektivitas dalam penilaian pembelajaran. Untuk masalah tingginya tingkat pihak sekolah secara rutin memantau pelaksanaan penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh guru agar konsistensi guru dalam melakukan atau melaksanakan penilaian pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Untuk jurnal terakhir, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Metode penelitian ini menggunakan prosedur penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 2 kali tindakan, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Pada siklus 1, tindakan yang dilakukan adalah menerapkan model pembelajaran dengan teknik Jigsaw dan pengarahan terbatas oleh guru. Yang siklus pertama terdapat 4 tahap, planning atau perencanaan, yaitu RPP. Penyusunan RPP disertai pula dengan menyusun instrumen penilaian lembar observasi untuk guru dan peserta didik. Ada LKS, acting, lalu observing, reflecting, itu untuk siklus yang pertama. Lalu untuk siklus yang kedua, penerapan model pembelajaran Jigsaw terdiri 4 tahap, yaitu planning, tahap perencanaan itu dilakukan pembelajaran, rencana pembelajaran dan penyusunan RPP. Lalu untuk tahap acting atau pelaksanaan, penelitian pelaksanaan pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran teknik Jigsaw seperti yang telah direncanakan dengan RPP. Lalu yang ketiga ada observing atau pengamatan, baik aktivitas guru ataupun respon peserta didik selama pembelajaran yang berlangsung. Lalu ada reflecting, meliputi refleksi hasil belajar peserta didik selama siklus 2 untuk lebih jelas dapat gambar di bawah ini. Satu, terdapat perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Untuk siklus kedua, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Untuk hasil siklus pertama dilaksanakan pada bulan September 2019, 2 pertemuan. Sebagai apresiasi pada pertemuan 1, guru dan peserta didik menyebutkan pengertian surat lamaran pekerjaan. Pada pertemuan 2, sebagai apresiasi guru meminta peserta didik menyebutkan hal-hal penting yang harus dalam surat lamaran pekerjaan. Pada sebelum menerapkan model pembelajaran model kooperatif Jigsaw, setelah dievaluasi ternyata hanya mampu memperoleh nilai rata-rata 78,78 dengan rincian peserta didik yang tuntas baru 17 peserta didik atau 53,13%. Sementara yang belum tuntas mencapai
peserta didik dari 32 peserta didik, itu 46,68%. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian berkesimpulan bahwa melalui penerapan model kooperatif Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas otomatisasi dan tata kelola perkantoran di 3 semester Kasal SMK Negeri 2 Purworejo tahun pelajaran 2016-2020. Dari kondisi air dapat meningkatkan hasil belajar rata-rata 9,69 pada siklus 1 naik menjadi 78,78 dan siklus 2 naik menjadi 85,69. Terjadi peningkatan sebesar 16 poin. Terdapat saran, sebaiknya peserta didik lebih berperan aktif dalam kegiatan belajar, mengajar dengan mengeluarkan pendapat dan pertanyaan. Lalu yang kedua, guru diharapkan tidak monoton dalam menyampaikan materi pelajaran. Yang ketiga, meningkatkan keaktifan peserta didik dan hasil belajar bahasa Indonesia. Guru hendaknya menggunakan model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Untuk salah satu solusi hasil belajar dan motivasi siswa, berbagai model pembelajaran aktif dan kreatif, penggunaan aplikasi multimedia dan e-learning interaktif juga dapat efektif dalam membantu siswa menyelesaikan proyek dan mencapai tujuan pembelajaran. Peran sekolah memfasilitasi penyerapan lulusan sangat penting dan perlu dieksplorasi lebih lanjut. Baik, untuk review jurnal kali ini cukup dan kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata lalu berisik di tempat ini. Saya meminta maaf dan memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.